Oke, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan mendengarkan sharing dari pembicara ketiga kita. Ya, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu profil pembicara kita. Silahkan Bu, memperkenalkan diri. Iya, selamat pagi anak-anak. Terima kasih Bu buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Grace Ivo, biasa dipanggil Ivo. Saya sekarang bekerja sebagai perawat. Sebelumnya saya kuliah di UPH sama kayak Ibu Lisa. Saya di bagian keperawatan, dan puji Tuhan saya lulus tahun 2018. Setelah itu kalau kuliah keperawatan ada jenjang profesi. Jadi lulus 2018, setelah itu saya melanjutkan jenjang profesi sampai tahun 2019 di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Dan sampai saat ini saya sudah kerja setelah ikatan profesi dari tahun 2019 sampai saat ini saya sudah bekerja di Siloam Semanggi sebagai perawat. Sebelumnya saya bekerja di bagian rawat inap. Ya, kebetulan Rumah Sakit Siloam Semanggi itu rumah sakit kanker. Jadi saya sebelumnya di rawat inap, tapi sudah hampir 6 bulan ini saya dipindahkan ke bagian endoskopi gitu, endoskopi dan colorectal center. Jadi di bagian pencernaan gitu. Jadi di situ ada kanker bagian pencernaan. Tapi kalau ini tadi kan Sistem kita topiknya tentang reproduksi. Ya. Sebelumnya waktu di rawat inap saya beberapa sering menemui gitu. Oke, menarik sekali ya. Ini ternyata Ibu Ivo ini bekerja di Rumah Sakit Semanggi, di mana di situ fokus menangani tentang kanker ya. Nah, berarti langsung saja nih Bu, untuk kanker sistem reproduksi sendiri, kira-kira kanker apa aja itu yang pernah ditemui? Banyak sih. Untuk bagian reproduksi sendiri lebih seringnya yang saya temui di wanita gitu ya. Wanita yang saya temui. Yang paling banyak sih biasanya kanker payudara. Kanker payudara, kanker ovarium, kanker serviks. Ada juga kanker vulva. Ayo bagian reproduksi tahu vulva itu yang mana? Nah, itu juga kadang ada, tapi itu sangat jarang. Yang paling sering ya payudara, serviks, ovarium. Tuh. Oke. Ya, jadi mungkin kali ini kita bahas yang 3 itu ya Bu ya. Ada kanker payudara, serviks, dan ovarium. Nah, selama Ibu merawat pasien dengan sakit itu tadi, mungkin bisa di-sharingkan Bu, gejala apa saja ya yang ditemui gitu. Atau mungkin informasi juga sebenarnya penyebab kanker ini apa sih dari masing-masing organ tadi? Sebenarnya kanker itu ada dalam tubuh manusia itu karena kerja mutasi genetik ya sebenarnya. Tapi di zaman sekarang ini rata-rata penyebabnya itu gara-gara gaya hidup lah. Gitu. Yang lebih sering sih biasanya karena gaya hidup. Jadi yang merokok, yang karena radiasi, makanan yang nggak sehat, banyak bahan kimianya, itu juga pengaruh. Ya, itu penyebab dari penyakit tadi itu, kanker payudara, serviks, ovarium, rata-rata hampir sama. Gitu. Kita mau bahas satu-satu atau gimana nih Bu? Dari kanker payudara dulu ya Bu, yang lebih sering dijumpai. Kira-kira gejalanya bagaimana itu Bu? Ya, gejala kanker payudara sih biasanya ada timbul benjolan ya, gitu. Jadi untuk yang wanita kerasa ada benjolan. Nah, benjolan ini kalian bisa cek sendiri. Nanti anak-anak boleh lihat. Ini PR ya. Itu belum ngasih PR nih. Itu nanti cari aja ada teknik pemeriksaan diri untuk sendiri, pemeriksaan payudara sendiri, namanya teknik sadari. Ya, itu ada. Itu untuk semua sih, untuk awam juga, nggak untuk di kesehatan, tapi untuk semuanya. Untuk perempuan kalau bisa pelajari teknik sadari, pemeriksaan payudara sendiri gitu. Laki-laki pun bisa. Jadi dengan teknik sadari itu nanti ada keraba benjolan apa enggak gitu. Nah, kalau ada keraba benjolan itu salah satu tanda gejala kanker payudara. Ya, jadi ada benjolan,
Terus nyeri itu udah pasti nyeri. Nyeri. Terus ada keluar cairan ya. Maaf, dari putingnya pasti keluar cairan. Itu tanda gejala juga dari kanker payudara. Oke, berarti tadi ternyata bisa dideteksi sendiri ya, untuk masyarakat awam pun bisa dengan teknik Nanti yang cewek boleh cari teknik sadari namanya ya. Oke. Nah, kemudian tadi gejalanya sudah, kira-kira pengobatannya itu bagaimana, Bu, yang dilakukan di rumah sakit? Pengobatannya kalau kanker sejauh ini di rumah sakit saya ya paling banyak kemoterapi. Kemoterapi itu dilakukan. Nggak cuma kanker payudara, nanti kanker serviks, kanker ovarium pun pengobatannya juga dengan kemoterapi. Tapi kadang ada sebelum kemoterapi dilakukan biopsi dulu gitu. Jadi ditarik jaringan tumornya itu, diambil gitu. Habis itu dilakukan kemoterapi supaya sisa-sisa tumornya itu, sel-sel yang tersisa itu ikut mati gitu. Jadi kan kalau dioperasi yang jaringan diambil itu belum seluruhnya keambil ya, belum seluruhnya keangkat, jadi dihilangkan dengan kemoterapi. Terus bisa juga ada tambahan, dokter bisa minta radioterapi, itu juga boleh. Oke, jadi proses pengobatannya sama ya, baik tadi kanker payudara, ovarium ataupun serviks dan yang lainnya, yaitu pertama dibiopsi dulu, di mana sel kankernya itu diambil, kemudian untuk membersihkan sisa-sisanya dilakukan kemoterapi atau radioterapi tadi. Nah, apa sih Bu perbedaannya kemoterapi dan radioterapi itu? Mungkin bisa lebih dijelaskan? Ya, kalau kemoterapi itu sebenarnya kayak obat, infus obat itu. Kemoterapi bisa oral, minum tablet, atau infus gitu. Jadi itu namanya kemoterapi. Itu obat sitostatika yang memang dipakai untuk membunuh sel kanker gitu. Itu namanya kemoterapi. Nah, kalau yang radioterapi itu bahasa awamnya sih sinar. Ya, jadi sinar. Jadi nanti pasien beberapa kali, biasanya 25 kali, entah 16 kali, itu menjalani setiap hari di bagian radioterapi, sama kayak di bagian radiologi. Nah, itu namanya radioterapi. Nanti dia kayak masuk sejenis terowongan mungkin ya, jenis terowongan, nanti akan ada radiasi. Nah, radiasi itu langsung menuju ke sel kanker yang dituju, yang mau dimatikan. Itu sih bedanya. Kalau kemoterapi, ingat aja kemoterapi itu obat bisa diminum, bisa lewat infus. Tapi kalau radioterapi itu sinar gitu. Oke ya. Mungkin kalau kemoterapi, supaya anak-anak muda ingat, kemo berarti kayak chemical ya, bahan kimia gitu ya Bu ya. Obat yang berupa bahan kimia tadi dimasukkan ke dalam tubuh, bisa lewat diminum ataupun diinfus. Nah, kemudian kalau radioterapi tadi disinar ya Bu ya. Berarti antara kemo dan radioterapi tadi ini ya Bu, penanganan lanjutan ya setelah biopsi ya. Sebenarnya biopsi itu hanya untuk pengambilan sampel dan untuk mengetahui kalau itu tuh kanker, selnya sel ganas atau sel yang jinak gitu. Jadi itu kalau yang biopsi itu belum dikatakan bahwa itu pengobatan. Itu cuma untuk diambil sampel. Nah, kalau yang untuk penanganan khusus untuk yang payudara itu bisa dilakukan operasi. Nah, operasinya diangkat payudaranya, namanya mastektomi. Nah, kalau yang biopsi tadi itu bisa diambil waktu pengangkatan payudara, tapi biopsi itu diambil sedikit selnya aja gitu. Nah, tapi kalau mau diangkat itu tadi namanya mastektomi untuk payudara. Oke. Oh iya, jadi tadi biopsi hanya pengambilan sampel ya. Oke, itu tadi untuk penanganannya. Nah, kemudian sejauh Ibu menjadi perawat, itu kira-kira apakah bisa sembuh total begitu, Bu? Memang beberapa ada sih yang saya temuin pasien-pasien yang memang sembuh total, tapi bukan berarti sembuh dia selesai nggak melakukan pengobatan. Pasti tetap aja dari dokter minta untuk kayak terapi maintenance, misalkan ada obat-obat yang harus diminum supaya nggak kambuh lagi gitu. Tapi memang beberapa ada yang benar-benar hilang, tapi ada juga yang
ya memang semua tergantung dari kondisi fisik pasien ya. Karena sebenarnya kemoterapi itu juga bisa bikin tubuh pasien itu lemah gitu. Jadi merusak organ-organ atau jaringan-jaringan yang lain gitu. Jadi bisa bikin drop juga sih. Jadi tergantung pasien sih. Tapi sejauh ini ya selagi semuanya bisa survive pasti oke. Bisa sembuh. Jadi mungkin tadi kalau saya temukan perbedaan antara kemo dengan radio tadi, kalau kemoterapi itu pemberian zat kimia tadi, tapi dia tidak hanya menyerang sel yang kanker saja ya Bu, tapi bisa menyerang jaringan-jaringan yang lain yang bukan merupakan sel kanker tadi, jadi bisa melemahkan. Ya, contohnya kayak rambutnya bisa rontok gitu. Jadi itu adalah radiasi juga sebenarnya ada efeknya. Semua memang pasti ada efeknya ke tubuh pasien. Itu dia, makanya ada beberapa yang kuat. Tadi tergantung penerimaan ya. Ada beberapa yang kuat, ada yang lemah gitu. Jadi semuanya tergantung itu sih. Oke, jadi tetap ada efek sampingnya ya, di samping obat-obatan maupun radiasi tadi. Pasti. Oke, itu tadi tentang kanker payudara ya, Bu Ivo ya. Nah, ada nggak sih Bu hal-hal menarik yang mungkin pernah Ibu temui ketika merawat pasien-pasien dengan kanker payudara tadi? Apa ya? Oh ya, satu sih pernah yang bikin kasihan, terus menarik juga sih. Kalau pasien kanker tuh pasti merasakan nyeri ya. Dan khusus kalau kanker payudara ini, kalau dia semakin lama nggak diobatin, dia akan bikin luka gitu. Jadi kanker payudara itu akan membuat luka. Jadi nanti kalau anak-anak boleh searching, luka kanker payudara itu benar-benar bahasa awamnya kayak benar-benar borokan banget, dan itu bau banget. Jadi pengalaman menarik yang saya alami ya paling itu waktu merawat luka si pasien kanker payudara itu. Lukanya benar-benar lebar, berborok. Kalian kalau bayangin ya, kalian cari sendiri lah di internet gimana gambarnya gitu ya. Itulah perjuangan seorang perawat ya, harus benar-benar merawat walaupun bau. Jadi anak-anak perlu ketahui itu bau ya, bau luka payudara itu bau gitu. Jadi dan satu lagi, gimana caranya sebagai perawat untuk menenangkan kondisi psikologisnya ya. Khususnya juga kalau kanker payudara ini, satu lagi yang menarik, di saat dia harus kehilangan payudaranya karena harus dimastektomi kan. Gitu ya. Oke sih kalau perempuannya sudah lansia ya gitu, tapi kalau memang perempuannya itu masih oke lah, masih usia yang produktif, dia harus kehilangan payudaranya, itu juga salah satu pergumulan juga sih di kondisi psikologisnya sih. Ini berarti mulia sekali ya pekerjaan sebagai perawat, karena bisa sabar kemudian menangani kasus-kasus seperti itu ya Bu. Jadi tadi ketika ada benjolan kemudian tidak langsung ditangani, maka benjolan itu akan berubah menjadi luka yang seperti borok. Begitu ya Bu ya. Dan kalau sudah seperti itu pasti akan diangkat ya Bu ya. Kalau udah luka sih sepertinya agak susah kalau mau diangkat, Pak. Palingan ya tetap kemoterapi, nanti itu akan bikin lukanya itu makin lama makin mengecil, makin sembuh, makin kering. Oke. Oh, jadi kemoterapi ya. Kemudian kita langsung lanjut ke kanker. Kalau kanker serviks gimana Bu? Apakah ada perbedaan dari gejalanya? Mungkin kalau serviks pasti ada perbedaan ya, tapi sebelumnya harus tahu dulu nih serviks itu di bagian mana. Gitu. Jadi serviks sama ovarium tuh yang mana itu harus tahu gitu kan. Kalau di perempuan serviks itu di mulut rahim. Jadi begini kan, kalau ilustrasinya ya. Ini serviks, jadi mulutnya, dan ini ovarium. Nah, kalau di serviks ini sebenarnya gejalanya nggak terlalu kelihatan. Beda dengan ini langsung dibarengin sama yang ovarium ya, karena sedikit hampir sama.
Kalau yang ovarium itu kan di bagian Itu ya, Bu? berdekatan dengan bagian pencernaan, kayak Oh, usus, kayak bagian perkemihan gitu ya. Pasti dekat kan dengan itu. Nah, jadi kalau yang serviks itu sedikit kayak nggak kelihatan gejalanya gitu. Palingan keluar darah itu aja sih kalau yang serviks, karena dia hanya di bagian mulutnya aja. Nah, kalau yang di ovarium pasti dia akan mengganggu daerah-daerah pencernaan. Palingan dia sulit BAB, pasti dia akan muntah, perutnya terasa kayak penuh, bengkak gitu. Namanya tumor kan, tumornya apalagi tumor yang ganas, pasti dia akan membesar dan itu akan mengganggu organ yang lainnya. Jadi akan menekan bagian pencernaan misalkan. Jadi dia akan sulit BAB atau dia akan mual, terus perutnya akan membesar. Itu kalau yang di ovarium akan lebih kelihatan. Di serviks mungkin hanya kayak keluar darah, itu aja sih biasanya. Jadi agak susah sih kalau serviks. iya, jadi dari letaknya tadi mempengaruhi gejala dan efeknya ya ke organ-organ yang lain. Nah, kemudian kira-kira untuk pencegahannya nih, Bu, kalau dari sisi medis, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Mungkin bisa dikaitkan dengan penyebabnya tadi ya, berarti ya, dari gaya hidup tadi ya, Bu. Ya, penyebabnya karena gaya hidup. Untuk mencegahnya, ya perbaiki gaya hidupnya gitu. Ya kurangi merokok, terus makanan-makanan yang banyak bahan pengawet itu kalau bisa dihindari. Itu sebenarnya kalau yang merokok nih, itu paling banyak sih penyebabnya. Kalau yang saya temui pasien-pasien, pasti rata-rata merokok. Ada yang perokok pasif juga, atau makanan. Misalkan gaya hidup suka makanan yang siap saji, itu juga beberapa ada. Tapi memang beberapa ada yang bilang sudah jaga makan, jaga pola hidup semuanya, tapi masih tetap kena. Itu bisa jadi juga karena genetik juga bisa, atau karena faktor lingkungan, kena radiasi itu juga bisa. Jadi cara pencegahannya ya itu tadi lah, pola hidupnya, makanan, hindari merokok, olahraga, terus khususnya kalau yang di bagian reproduksi bawah ya dari seks bebas, yang hubungan seks yang aman, karena memang penyebabnya bisa dari virus. Kalau yang serviks itu bisa dari virus. Iya, virus ya. Ini tadi sekaligus pesan ya buat anak-anak kita kelas 9 yang di SLH Palopo ya, Bu. Jadi tadi sudah dijelaskan penyebab-penyebabnya sekaligus cara pencegahannya ya. Jadi buat anak-anak pastikan kalian tidak merokok ya. Ingat masa depanmu itu masa depan yang cerah, jadi jangan dirusak dengan hal-hal seperti itu ya. Kemudian tadi buat kita juga kurangi makanan cepat saji ya. Nah, di kelas 8 ini mereka sudah belajar tentang zat aditif dan adiktif, Bu. Jadi seharusnya mereka sudah paham sih ya bahwa makanan cepat saji, kemudian merokok, itu semua punya dampak kesehatan ya, akan merusak kesehatan. Oke, terima kasih banyak Bu untuk penjelasannya ya. Ini sangat bermanfaat buat anak-anak. Kiranya setiap informasi dan pengetahuan itu bisa jadi bekal ya untuk anak-anak supaya punya gaya hidup yang sehat sehingga kesehatan sistem reproduksinya juga bisa terjaga. Oke, terima kasih banyak Bu untuk penjelasannya ya. Terima kasih buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Oke.